N2406347582 dari Universitas Indonesia Administrasi Perpajakan Vokasional. Hari ini saya akan mendukung bagaimana cara peralihan pelaporan pajak menjadi lebih baik di Indonesia, yaitu peralihan dari DJP online menjadi Cortex. Oleh karena itu, saya akan memberikan simulasi atau bagaimana cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk yang berstatus karyawan. Pertama-tama, mari kita mengakses terlebih dahulu portal Cortex di Chrome ataupun online masing-masing. Maka jika sudah, akan tampil di bagian layar utamanya, yaitu adalah login. Maka kita akan login. Untuk NPWP-nya ada di bagian ID pengguna, kata sandi, dan akan memasukkan kode captcha-nya. Maka kita akan login. Dan ini adalah portal utama kita di dalam Cortex. Jika sudah, untuk melapor SPT tahunan, kita akan klik di bagian atas, yaitu SPT. Maka kita akan masuk ke dalam SPT, ya. Di bagian atas atau di bagian konsep SPT akan ada tulisan SPT belum disampaikan. Maka kita akan buat terlebih dahulu konsep SPT-nya. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Di langkah 1 kita klik untuk PPh orang pribadi. Di langkah kedua kita pilih untuk masa tahun 2023. Langkah ketiga kita akan klik normal, lalu kita save. Maka kita sudah membuat konsep SPT-nya dan dapat dilihat di bagian SPT menunggu pembayaran. Di bagian atas yaitu PPh orang pribadi SPT tahunan WP OP Januari sampai Desember 2023, kita klik di bagian mata atau view. Kita akan mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi yang berstatus karyawan. Maka kan ada 3 lembar, yaitu halaman utama, lembar pertama, dan lembar 3A. Untuk pertama-tama, kita akan mengisi terlebih dahulu di bagian halaman utamanya, yaitu bagian induk. Kita akan isi tahun pajak yang kita lapor, yaitu 2023. Lalu di bagian A-nya akan ada identitas wajib pajak, yaitu identitas kita yang meliputi NPWP, nama, jenis ID seperti KTP maupun paspor, nomor ID-nya, nomor telepon, dan email. Di bagian B, kita sudah akan menghitung penghasilan neto kita yang dapat kita terima dalam 1 tahun pajak. Yang pertama di bagian 1A, jika kita memiliki hak penerimaan dalam negeri dari pekerjaan. Maka di 1B1, jika kita memang ada menerima penerimaan dari pekerjaan bebas, kita klik iya, dan akan melampirkan bukti potongnya maupun kita melapor sendiri. Dan di bagian 1C itu adalah untuk karyawan. Sehingga jika memang kita karyawan akan ada bukti potong setiap bulannya yang diberikan, dan jika sudah diberikan akan otomatis ada dan sudah terisi di bagian B1C ini. Kita simpulkan jika kita menerima 100 juta dalam 1 tahun 1 tahun perpajakan. Untuk di bagian C, kita akan menghitung PPh terutangnya, tentu penghasilan neto yang telah kita hitung di bagian B tadi, lalu kita kurangkan dengan PTKP. Jika kalian adalah K3, maka akan mendapat PTKP 72 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 28 juta. Utang pajak penghasilannya adalah 1,4 juta. Lalu di bagian D, kita akan isi tentang kredit pajaknya. Di 10A, jika kita sudah dipotong atau dipungut pihak lain, maka kita klik tidak. Lalu untuk 10B adalah angsuran PPh pasal 25. Lalu di 10C-nya adalah STP. 10D-nya adalah pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah kita kreditkan di luar negeri. Karena tadi kita pilih, kita tidak ada penghasilan di luar negeri, maka kita klik tidak. Di bagian E, yaitu adalah lebih atau kurang bayar yang harus kita bayar.
11A yaitu adalah kurang bayar atau lebih bayar. Sehingga tadi kan kita kurangnya adalah 1,4 juta. Dan untuk bagian F diisi jika kita adalah SPT pembetulan, dan di bagian G kita isi jika kita mengisi SPT lebih bayar, dan di bagian H jika kita memiliki angsuran PPh pasal 25. Dikarenakan kita mengisi SPT kurang bayar, maka di bagian E dan di bagian F, G, dan H kita skip. Selanjutnya di bagian I yaitu pernyataan transaksi lainnya, yaitu di bagian 14A adalah harta pada akhir tahun pajak. Kita harus melapor harta-harta yang kita punya di akhir tahun pajak. Yang kita lapor itu akan kita isi lampirannya di bagian L1. Kita klik L1 dan kita isi harta ataupun aset yang kita punya pada akhir tahun pajak di bagian A. Seperti kas, piutang, investasi atau saham, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset lainnya, serta rekapitulasi aset. Kita lampirkan file-filenya di dalam lembar 1 di bagian A. Jika memiliki utang, kita isi kembali di bagian B, yaitu utang pada akhir tahun pajak, kita lampirkan kembali di file-filenya di bagian B. Jika sudah dilampirkan di bagian L1, bagian A dan B, kita masuk kembali ke dalam halaman utamanya, dan kita lanjutkan di bagian J, yaitu lampiran tambahan. Lampiran tambahan adalah lampiran-lampiran yang dibutuhkan seperti bukti potong tambahan yang telah diberikan. Kita lampirkan dengan cara add file ataupun upload file, dan jika sudah terupload maka akan muncul di file uploaded, dan di bagian actionnya sudah bisa di save. Jika sudah selesai di bagian J, yaitu lampiran tambahan yang telah kita upload, dan sudah mengupload di bagian lembar pertama, yaitu aset dan utang pada akhir tahun pajak, maka kita sudah kembali di bagian terakhir, yaitu K atau pernyataan kita yang telah mengisi, yaitu dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahu di atas lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, kita akan klik dulu di bagian subjek pajak wajib pajak, kita isi juga NPWP maupun NIK kita, nama lengkap, dan tanda tangan digitalnya. Jika sudah, maka kita simpan dan bayar. Untuk yang kurang bayar, maka akan diarahkan untuk pemilihan pembayarannya dengan metode apa? Ada 2 metode, yaitu dengan deposit maupun dengan pembayaran dari kode billing. Jika deposit, maka tinggal kita save, kita isi atau kita deposit, lalu kita confirm. Maka akan kembali ke layar SPT tadi, dan SPT telah disampaikan, di mana kita bisa lihat di bagian kiri nomor 3, yaitu SPT telah dilaporkan. Jika nanti SPT ditolak, maka akan masuk ke dalam SPT ditolak, dan jika kita membatalkan SPT, maka akan masuk ke dalam SPT dibatalkan. Oleh karena itu, langkah-langkahnya sudah selesai dan SPT kita telah dilaporkan dan selesai. Oleh karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.